Banyak orang berpikir NU Muhammadiyah ini sampai dipikir agama. Ya, ini pemahaman yang harus diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan rahmatnya kepada kita semua dimanapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat mengenal Islam yang berbahagia dimanapun antum berada. Kali ini di video ini saya akan mencoba menyampaikan kepada saudara semua, khususnya umat Islam dari Ormas NU dan Ormas Muhammadiyah, bagaimana Ustadz Syafiq Riza Basalamah menjawab pertanyaan dari jamaahnya tentang kedua ormas ini, baik NU maupun Muhammadiyah. Kiranya seperti apa jawaban beliau? Apakah mengandung unsur ujar kebencian, pemecah belah, atau bagaimana? Mari kita saksikan video berikut. Saya lahir dari keluarga Muhammadiyah. Tapi setelah berkeluarga saya terbiasa dengan amalan-amalan NU. Apakah saya harus merubah bacaan di dalam rakaat sholat fardu? Jazakallah khair. Sahih jemaah. Banyak orang berpikir NU Muhammadiyah ini sampai dipikir agama. Ya, ini pemahaman yang harus diluruskan. Kita itu umat Islam. NU itu ormas. Muhammadiyah itu ormas. Ada Al-Irsyad juga ormas. Ada Persis juga ormas. Mungkin ada banyak ormas lainnya. Itu ormas yang mewadai kegiatan-kegiatan. Mereka bukan berkaitan dengan ajaran agama sebenarnya. Makanya kalau dikatakan dulu waktu anak SD, anak ditanya sama tetangga jauh lah. Fik, antum kalau nggak antum dulu ya. Iyalah, bahasanya kayak gitu. Antum kalau rukuk baca apa? Anak ngomong subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, NU berarti antum. Loh, mana? Iya, kenapa? Kalau ana subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Muhammadiyah. Padahal dua-duanya ini sunnah aja mah. Makanya tadi ada amal antum perlu belajar. Kalau tadi antum mengatakan terbiasa dengan amalan Muhammadiyah, terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh ternyata sahih. Yang diajarkan NU, oh ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam. Dan semuanya sunnah gitu loh. Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah nama ini menyebabkan perpecahan. Nggak boleh. Nama Ansor dan Muhajirin, kalau sampai menyebabkan perpecahan, itu jahiliyah. Itu di masa Nabi SAW terjadi. Bismillah, izin minum ya. Alhamdulillah. Pernah terjadi keributan antara seorang sahabat Ansor dan Muhajirin. Mereka lagi ambil air atau gimana, akhirnya berantem. Akhirnya yang Ansor teriak, ya Allah Ansor. Yang Muhajirin, ya Allah Muhajirin. Ini mau berantem. Sama-sama muslim. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Abi da'wal jahiliyah. Wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan ajakan-ajakan seruan-seruan jahiliyah
Aku masih hidup nih di antara kalian. Tinggalkan, itu benar-benar busuk. Maka ingat, ormas ini hanya sekedar wadah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat umat ya, seperti itu. Jadi bukan seperti madhab ya. Enggak. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Antum tinggal pelajari. Kalau antum dapat amalan, antum pelajarin apa dalilnya. Karena memang jamaah dalam agama kita, al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kalau antum kan, ya bukan antum, semualah rata-rata kita itu yang penting sholat, yang penting beribadah, yang penting jadi orang baik. Sehingga ada banyak amalan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita anggap bagian dari agama. Dianggap oleh masyarakat. Bahkan sampai diwajibkan oleh masyarakat. Karena tadi nggak belajar. Saudaraku semua, sahabat mengenal Islam yang berbahagia. Banyak orang mengatakan bahwa ustadz-ustadz Salafi Wahabi ini adalah ustadz yang selalu mengucapkan ujaran kebencian di dalam ceramah-ceramah mereka. Ada juga yang mengatakan ustadz-ustadz salaf ini adalah ustadz-ustadz pemecah belah, pengganggu, pengacau, dan sebagainya. Tapi coba kita perhatikan video yang barusan kita saksikan. Apakah video ini atau ceramah dari Ustadz Syafiq ini hanya dibuat-buat untuk menyenangkan hati daripada ormas NU atau Muhammadiyah? Saya kira tidak. Memang begitulah watak beliau. Memang begitulah cara beliau menyampaikan kepada jamaahnya hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan yang sebenarnya lumrah terjadi di dalam Islam yang kita cintai ini. Mudah-mudahan video tadi dapat memberikan kita pemahaman bahwa ustadz-ustadz Salafi Wahabi itu tidaklah seperti yang disangkakan oleh orang-orang selama ini sebagai ustadz-ustadz pemecah belah, pembuat kekacauan, pengadu domba dan sebagainya. Wal'iyyazu billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.